Halo guys, apa kabar kalian? Kita kembali lagi di Kepas, channel yang mengupas alur cerita film-film keren yang pastinya bisa menambah referensi film kalian. Saat ini kita akan membahas film In the Storm. Film survival disaster ini tayang pada tahun 2014 dengan mengambil setting di kota Silverstone, Oregon, Amerika, di mana di kota tersebut sedang berada dalam situasi badai tornado terbesar dalam sejarah kehidupan, di mana kota itu juga Gary Fuller bersama kedua anaknya, Donnie dan Trey tinggal. Sebelum badai tornado itu datang, Gary Fuller yang merupakan pengajar sekolah Silverstone, tempat Donnie dan Trey juga bersekolah, menyangka Donnie akan menghadiri acara kelulusan sekolahnya. Nyatanya, Donnie pergi bersama Kathleen ke bangunan tua untuk membantu membuat dokumentasi tugas Kathleen. Dan badai tornado itu pun datang menghantam dan merobohkan banyak bangunan, termasuk merobohkan bangunan tua tempat Donnie dan Kathleen berada. Apakah Donnie dan Kathleen bisa selamat? Bagaimana kelanjutannya? Agar tidak penasaran, yuk kita simak alur ceritanya. Film ini bermula dari perkenalan Donnie Fuller lewat sebuah video. Dia mendokumentasikan dirinya untuk disimpan dan dilihat lagi di masa depan. Dia juga memperkenalkan adiknya Trey Fuller dan ayahnya Gary Fuller yang merupakan pengajar di sekolah Silverstone, tempat Donnie dan Trey juga bersekolah. Seperti hari biasa, setelah Donnie membuat video, semuanya nampak akan berjalan baik, di mana mereka akan beraktivitas seperti biasa. Pergi ke sekolah, kebetulan di sekolah akan diadakan acara kelulusan bagi kakak tingkat. Di tempat lain, para pemburu badai, khususnya tornado, sebelum bekerja, mereka sementara sedang mengisi bahan bakar dan membeli beberapa makanan dan minuman. Para pemburu badai ini dipimpin oleh Pete dan mempunyai anggota yaitu Daryl, Jacob, Lucas, dan satu ahli klimatologi yaitu Allison. Sebelum kembali memburu penampakan tornado, Pete meminta tolong kepada Jacob untuk membuatkan video tentang kehebatan mobil tahan sapuan badai tornado ciptaan Pete yang diberi nama Mata Tornado. Mobil itu bisa mempunyai 4 kuku yang bisa menancap di tanah, ditambah tower yang bisa bergerak 360 derajat untuk melihat keadaan di luar. Kembali ke sekolah Silverstone, di mana Donnie dan Trey bersiap untuk memasuki kelas. Dan ketika itu pun Donnie melihat Kathleen dari kejauhan. Ya, Kathleen adalah teman sekelas yang disukai Donnie. Adiknya pun mengganggu bahwa Donnie harus memberanikan diri untuk mendekati Kathleen. Trey pun menyarankan Donnie untuk mendekati Kathleen ketika saat sendiri. Mendengar masukan adiknya, Donnie mencoba memberanikan diri untuk mendekati Kathleen, sedangkan Trey mengambil rekaman mereka berdua. Saat Kathleen duduk sendiri dan sedang mengerjakan tugas lewat laptopnya, Donnie mulai mendatangi Kathleen. Donnie mulai basa-basi dengan menanyakan apa yang sedang dikerjakan Kathleen. Donnie tidak berani secara langsung untuk mengajak jalan Kathleen. Kathleen lalu mengatakan bahwa dia lagi bingung karena tugas videonya rusak dan tidak tahu cara mendapatkannya lagi. Lantas Donnie menawarkan diri untuk membantu membuatkan video baru. Dia dan Kathleen pun pergi ke bangunan tua yaitu pabrik kertas untuk membuat tugas video barunya. Sementara Pete dan rekan-rekannya mendapatkan informasi berita di TV bahwa di kota Silverstone akan diserang badai tornado. Tidak lama setelah itu, mulai turun butiran-butiran es yang cukup besar, menandakan badai tornado itu akan segera datang. Pete dan bersama rekan-rekannya langsung menuju ke mobil dan melihat titik pusaran yang akan menjadi badai tornado tersebut. Di sekolah Silverstone sendiri sedang merayakan perayaan kelulusan siswa. Nampak kelihatan seperti baik-baik saja. Sambutan dari kepala sekolah membuat perayaan itu tampak hening. Tampak ayah Donnie pula, Gary Fuller, yang duduk dan menyaksikan acara perayaan tersebut. Tiba-tiba ayah Donnie kaget ketika tahu bahwa Donnie tidak ada untuk meliput acara perayaan kelulusan tersebut.
Ya, benar saja, Donnie dan Kathleen sekarang berada di bangunan tua, yaitu di pabrik kertas. Di sana mereka sudah melihat-lihat keadaan dalam pabrik itu dan mencari-cari tempat yang cocok untuk pengambilan video. Pete dan rekan-rekannya sekarang sudah berada tepat di lokasi pusat tornado pertama. Mereka turun dari mobil dan mulai merekam awal perputaran pusaran tornado itu. Di acara perayaan kelulusan di sekolah Silverstone, nampak cuaca yang tadinya cerah berubah menjadi sangat mendung dan hujan keras pun turun. Semua yang hadir pada saat itu langsung berlari meninggalkan tempat. Di tempat Pete, mereka semakin melihat pusaran angin tornado itu semakin membesar dan semakin mendekat ke arah kendaraan mereka. Pete pun langsung menggunakan mobil tornado untuk mengetahui kekuatan dari mobil kebanggaannya itu. Sambil menyuruh Jacob untuk tetap merekam angin tornado itu, Pete mulai menurunkan keempat cakar dari mobil tersebut. Tapi sayang, angin tornado itu tidak tepat mengarah ke mobil Pete. Angin tornado itu malah melintas di samping mobil Pete. Sementara itu, melihat keanehan dari cuaca, dan ternyata angin tornado itu mulai nampak dari kejauhan, Gary langsung menyuruh semua orang untuk segera masuk ke dalam gedung. Gary menyuruh semuanya untuk duduk dan menunduk. Angin tornado itu pun datang dan mulai meniup dan menerbangkan barang-barang di dalam gedung. Mereka pun tetap duduk menunduk sampai angin tornado itu berlalu. Setelah angin tornado itu berlalu, Gary langsung menelpon Donnie, ingin mengetahui posisi anaknya di mana sekarang, dan juga ingin memberitahu bahwa kota Oregon dalam serangan badai tornado. Tetapi sayang, ketika sudah berbicara dengan anaknya, sinyal telepon Donnie mendadak hilang, sehingga Gary tidak sempat memberitahu ke Donnie bahwa angin tornado itu akan menyerang pabrik kertas di mana Donnie dan Kathleen berada. Dalam hitungan detik setelah Donnie menerima telepon ayahnya, angin tornado pun datang dan mengangkat semua atap pabrik kertas tua itu, dan juga merobohkan lantai tempat Donnie dan Kathleen berdiri. Mereka pun terjatuh ke bawah dan terperangkap dalam kurungan tumpukan batu-batu yang merobohkan lantai tersebut. Kaki Kathleen pun terluka. Gary langsung mencari lokasi di mana anaknya berada. Dia yakin anaknya sekarang berada dalam masalah. Ketika dalam perjalanan, Gary melihat seekor anjing di mana pemiliknya terperangkap di dalam mobil yang telah dikena oleh angin tornado. Gary pun langsung membebaskan orang tersebut. Pusaran tornado lainnya pun mulai terbentuk lagi, dan rekan-rekan Pete kembali membuat dokumentasi videonya. Pusaran tornadonya semakin membesar dan memutar, semakin mendekat ke arah rekan-rekan Pete, dan menyapu kendaraan-kendaraan yang ada di sekitarnya, yang hampir juga menyapu mobil yang dikendarai oleh Gary. Mobil Gary langsung menabrak mobil yang lain. Gary pun langsung keluar dari mobil bersama Trey dan bersama rekan-rekan Pete segera berlari ke dalam sebuah kedai makan. Belum memasuki kedai, Allison hampir terseret di pusaran badai tornado. Allison beruntung karena masih sempat memegang pintu mobil dan juga masih bisa diselamatkan oleh Gary yang berada di dekatnya. Sampai saat ini, Donnie dan Kathleen masih terperangkap di dalam reruntuhan bangunan, dan tanpa disangka di atas mereka terdapat pipa air yang tiba-tiba patah dan mengalirkan air ke bagian reruntuhan tempat Donnie dan Kathleen berada. Allison dan rekan-rekan yang lain akhirnya bekerja sama membantu Gary mencari Donnie. Mereka terbagi dalam dua mobil. Trey yang berada di mobil andalan Pete mulai merekam kembali aktivitas tornado yang datang lagi. Ternyata pusaran tornado itu tidak hanya satu, tetapi lebih dari 3 pusaran di kanan dan kiri mereka. Kecepatan pusaran tornado yang cepat membuat mobil yang ditumpangi Gary dan Allison tergelincir, dan tepat di depan mereka, pusaran tornado itu menyapu mobil tangki minyak, mengakibatkan mobil itu rusak dan menumpahkan minyak di tanah. Pusaran tornado yang lain itu datang dan membawa percikan gesekan api yang mengena mobil tangki minyak itu, akhirnya menciptakan pusaran tornado api.
Karena mobil mereka tergelincir, akhirnya mereka memutuskan untuk berlindung di dalam sebuah gereja. Ketika semua sudah berlari menuju gereja, Jacob malah mendatangi pusat tornado api itu untuk merekam kejadian langka itu. Tapi sialnya, pusaran tornado api itu makin mendekati Jacob dan menyeret Jacob masuk ke dalamnya. Di dalam gereja, mereka mencari tempat berlindung di bawah bangku-bangku gereja. Setelah pusaran badai tornado telah lewat, Gary ditemani Allison bergegas mencari Donnie dan Kathleen, sedangkan Pete, Daryl, dan Lucas akan segera menyusul mereka. Mobil Allison pun dikembalikan ke posisi semula dan mereka pun meneruskan pencarian di mana lokasi Donnie yang telah ditemukan. Di tempat Donnie, air mulai terus banyak menggenangi hingga sampai batas dada mereka. Donnie terus mencari sinyal ponsel agar dapat menelpon ayahnya, tapi satupun sinyal tidak ada, hingga air semakin naik hingga batas leher mereka. Donnie dan Kathleen pun membuat video yang mungkin mereka anggap sebagai video pesan terakhir untuk orang-orang tercinta. Di tujuan, Gary langsung mencari anaknya. Setelah mencari di beberapa tempat, akhirnya Gary menemukan tempat tepat anaknya tertimbun runtuhan bangunan. Air terus berjatuhan dan tertutup oleh material besi dan bangunan di tempat itu, membuat semakin susah Gary untuk mengangkat anaknya. Bertiga mereka mencoba mendorong besi besar tepat di atas kepala Donnie, tapi tidak berhasil karena besi itu terlalu berat. Akhirnya Trey mempunyai ide. Dia segera berlari dan menjalankan mobil. Trey lantas menabrakkan mobil dengan besi besar itu. Berhasil. Besi besar itu akhirnya bergeser dari atas lubang kepala Donnie. Gary pun langsung menyingkirkan sisa-sisa puing reruntuhan lainnya. Gary mengeluarkan Kathleen pertama kali, lalu setelah itu segera mengeluarkan Donnie yang sudah pingsan kehabisan napas. Gary meminta pisau punya Trey untuk memotong kabel-kabel yang membuat kaki Donnie tersangkut. Setelah berhasil mengeluarkan Donnie, Gary langsung memberi napas buatan terhadap Donnie yang masih hidup. Ya, Donnie ternyata masih bisa tertolong. Setelah sadar, tiba-tiba Pete juga telah datang. Pete langsung memberi kabar kepada mereka berempat bahwa badai tornado yang sangat lebih besar akan segera datang. Tanpa berlama-lama, semuanya kembali masuk ke dalam mobil dan bergegas kembali ke sekolah Silverstone untuk memberitahu kepada semua orang bahwa mereka harus bergegas meninggalkan sekolah untuk pergi mengungsi ke kota yang lebih aman. Setelah sampai di sekolah, Gary langsung bertemu dengan pimpinan sekolah Tom Walker dan memberitahu agar mereka semua untuk ikut keluar dan mengungsi ke kota yang lebih aman. Awalnya Tom tidak percaya dengan ucapan Gary, tapi setelah diyakinkan oleh Allison sebagai ahli klimatologi, akhirnya semua keluar dari bangunan sekolah itu dan bergegas pergi dengan memakai mobil dan bus-bus para siswa. Mereka semua berhasil meninggalkan sekolah tersebut, di mana pusaran tornado mulai datang lagi. Kendaraan mereka berturut-turut melewati jalan, hingga pada suatu bagian jalan, ada petir menyambar tiang listrik, hingga menyebabkan tiang listrik itu roboh dan jatuh menutupi jalan. Akhirnya mereka memutuskan untuk berputar balik dan mencari tempat persembunyian yang aman. Mereka pun menemukan tempat persembunyian yang aman, yaitu tempat proyek pembuatan saluran air. Di sana mereka masuk satu persatu melewati lubang gorong air. Dari tampak kejauhan, badai tornado paling terbesar sudah mulai datang untuk menyapu apa saja yang dilewatinya. Setelah semua masuk ke dalam lubang saluran air dan menutup pintu lubangnya, maka badai tornado paling besar pun telah datang. Badai tornado terbesar itu mulai menyapu dan mengangkat kendaraan-kendaraan berat, bahkan juga mengangkat beberapa pesawat. Satu hantaman kendaraan berat mengena pagar pembatas saluran air tersebut, mengakibatkan pagar tersebut rusak dan angin dari badai tornado bisa mudah menarik mereka yang ada bersembunyi di saluran tersebut. Melihat keadaan tidak baik tersebut, Pete pun tidak tinggal diam. Dia lantas memutuskan untuk kembali ke atas dan menggunakan mobil mata tornadonya untuk menutup lubang saluran air yang telah rusak pagarnya oleh hantaman kendaraan berat. Pete pun mulai menurunkan kuku cakar dari mobilnya tersebut, tetapi cara tersebut tidak cukup buat mobilnya
untuk menahan kerasnya putaran badai tornado yang terbesar. Pete pun meminta Gary untuk mengambil kait katrol yang terpasang di depan mobilnya untuk dikaitkan pada salah satu bagian depan kendaraan lain yang terdapat di dalam saluran air tersebut. Badai tornado itu sangat besar dan bertambah besar yang membuat mobil Pete pun ikut terangkat. Pete tidak menyerah, dia terus bertahan untuk sebisa mungkin tetap menutup lubang saluran air itu. Sementara itu, Gary, Allison, dan orang-orang yang berada di dalam saluran air itu saling berpegangan pada tiang tangga, karena jika tidak, mereka bisa ikut terbawa dalam pusaran badai tornado itu. Badai yang terus berputar pada lokasi saluran itu tiba-tiba berhenti sebentar dan berputar kembali lebih cepat dari sebelumnya. Kaitan katrol dan kuku cakar mobil Pete yang tidak mampu lagi menahan kerasnya putaran angin tornado akhirnya ikut terbawa ke pusaran. Pete yang di dalam mobil itu ikut berputar sampai ke atas ujung pusaran tornado itu. Pete lantas melihat di luar ujung badai tornado itu sinar matahari yang sangat indah. Lalu Pete kembali terjatuh ke dalam putaran angin tornado itu dan mengempaskan dirinya bersama mobilnya jatuh ke tanah. Pete pun meninggal. Setelah beberapa lama berputar, akhirnya badai tornado yang paling besar itu pun hilang dengan sendirinya. Tidak ada lagi badai tornado baru yang datang, dan cuaca yang tadinya gelap berganti dengan cuaca terang dengan penuh sinar matahari. Gary, Allison, Donnie, Trey, dan Kathleen, beserta orang-orang lain yang ikut bersembunyi, akhirnya sudah bisa keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka melihat isi kota yang berantakan akibat hantaman badai tornado yang terbesar dalam kehidupan manusia. Demikian alur cerita film In the Storm. Semoga teman-teman bisa puas dengan alur cerita yang telah disampaikan. Film ini juga banyak tersirat pesan moral untuk kita semua. Oke, kalau begitu saya pamit dulu. Kita ketemu dengan pembahasan video selanjutnya. Bye bye, hasta la vista.